Selamat datang di Weekly Class Gunadarma Ayu, edisi Jumat 30 Januari 2026. Senang sekali saya, Paras, selaku MC yang dapat menemani teman-teman semua pada malam ini untuk belajar bersama. Malam ini kita mengangkat tema, yaitu Hardware Communication and Sensor Data Reading. Sebelum kita mulai, saya ingatkan nih bagi teman-teman semua untuk menonaktifkan mic selama sesi materi berlangsung, supaya kondusif. Dan boleh banget nih menyiapkan pertanyaan terbaiknya untuk sesi Q&A nanti. Sebelum memasuki acara inti, ada baiknya teman-teman on cam terlebih dahulu nih, agar suasana lebih interaktif. Oke, langsung aja kita mulai weekly class ini, yang akan dibawakan langsung oleh pemateri kece kita malam ini. Kade Valkeza, waktu dan layar kami persilakan. Oke, halo semuanya, selamat malam, selamat datang kembali di weekly class kedua kita. Yang di weekly class kita pada pertemuan kedua ini kita akan membahas eh, bagian hardware ini. Oke, di next. Nah, jadi malam hari ini kita akan membahas nih tentang konsep dasar hardware-nya, lalu menggunakan dan memahami GPIO pada ISP32 yang sebelumnya sudah kita bahas GPIO. Terus memahami komunikasi UART dan intuisi. Jadi nanti kita ada praktik juga. Terus mengimplementasikan sensor menggunakan GPIO dan intuisi serta memahami bahasa C atau C++ pada Arduino nih. Oke, boleh di next. Nah, masuk ke konsep hardware. Jadi hardware itu sebenarnya komponen fisik yang bisa dilihat dan disentuh. Fungsinya itu menjalankan instruksi, menerima input, memproses data, menghasilkan output, serta menyimpan informasi. Dan si hardware ini, dia itu bisa bekerja sama dengan software sebagai perangkat lunak dan firmware sebagai penggunanya. Jadi, di software itu menyediakan yang namanya interface. Nanti kita akan belajar di pertemuan ketiga. Di interface itu ada input dan juga output. Nah, si brainware itu yang memasukkan inputnya nih, dan juga melihat output ya. Sedangkan hardware itu cuman menerima masukan dari input, datanya diambil, setelah diambil baru diolah sama si hardware. Habis itu dibalikin lagi ke software. Jadi eh, di komputer kayak gitu, ada tiga komponen penting, ada hardware, software, sama brainware. Oke, boleh di next. Nah, GPIO. Jadi kan di pertemuan pertama kita udah ngebahas nih GPIO. GPIO itu kan General Purpose Input Output yang dimana di sini adalah pin yang bisa dijadikan input dan juga output gitu. Dan untuk lebih detailnya kita akan ngebahas tentang sinyal digital nih di slide berikutnya. Nah, kan kemarin juga udah dibahas kalau sinyal digital itu punya dua kondisi atau dua nilai. Yang pertama itu nol atau setara dengan low, maksudnya low. Kalau satu itu setara dengan high gitu. Dan kita bisa analogikan pakai tombol dan lampu nih. Tombol kita bisa ibaratkan saklar ya di rumah. Kita punya saklar dan juga lampu.
untuk menghidupkan lampu kita bisa menggunakan saklar gitu kan. Dan di saklar itu punya dua kondisi. Ada kondisi mati, ada kondisi hidup. Ada high, ada low. Dan di lampu kebetulan juga dia punya eh, dia menerima dua nilai yang sama. Kalau nggak high ya low. Jadi ketika saklar itu high, ya em, si lampunya juga akan high, bakal nyala. Tapi kalau saklar low, si lampu bakal low. Jadi analoginya seperti itu, sinyal digital. Dan dia bekerja di sini seperti ini, di apa, di microcontroller dia bekerja seperti ini. Kalau kalian lihat rangkaian elektronika di sini di samping, itu ada power, ada R1. Ini R1 adalah resistor, ada button, ground, dan ada input pin. Input pin ini yang menjadi bagian dari microcontroller atau MCU ya. Dan kalau kalian lihat, ini sebenarnya rangkaian untuk membaca tombol ya, lebih tepatnya. Sinyal digital kurang lebih kayak begini. Dia membutuhkan yang namanya resistor. Jadi belum tahu resistor, resistor itu adalah komponen elektronika yang tujuannya menghambat arus listrik gitu. Dan si resistor ini untuk sinyal digital, dia itu punya fungsinya. Fungsinya itu menentukan ambang batas. Ambang batas suatu sinyal bisa dikatakan low atau dikatakan high gitu. Dan kebetulan di MCU atau ISP32 ini punya yang namanya itu resistor pull up internal. Jadi kita nggak perlu beli, kita nggak perlu ngerangkai gitu, tapi cukup aktifkan nanti di program gitu. Dan untuk cara kerjanya kita bisa lihat dari sini. Kalian bisa lihat nih ada VCC di sana, itu power. Kita bisa ambil misalnya ya tegangan 3,3 volt. Nah, tegangan 3 volt ini mengalir itu kan eh, kalau arus listrik kan mengalir secara konvensional ya, mengalir dari potensial tinggi ke potensial rendah. Jadi tegangan ini masuk ke R1 ya, ke resistor, diturunkan tegangannya, misalnya yang tadi 3,3 volt menjadi 2 volt gitu. Habis itu di sini kan ada persimpangan gini, tapi ternyata si saklar atau baterainya itu kebuka. Otomatis aliran aliran listrik ya akan masuk ke input pin. Nah, di microcontroller ada namanya ambang batas. Ambang batas tegangan logika. Kan ada dua nih, ada tegangan kerja sama tegangan logika. Kalau di SP32, tegangan kerjanya itu 3,3 volt. Tapi tegangan logika yang ISP32 itu ada dua kondisi. Kalau kondisi high itu lebih besar atau sama dengan 2 volt. Tapi untuk dikatakan low itu ada di tegangan 0,8. Ya, 0,8 atau lebih kecil dari 0,8 itu dikatakan low. Jadi ketika tegangan masuk dan saklar itu nggak kita tekan nih, saklar atau baterainya kebuka, otomatis kan aliran listrik masuk ke input pin, dihitungnya 2 volt. Maka si microcontroller itu akan membaca nilainya high karena yang masuk adalah tegangan 2 volt. Tapi kalau saklar atau baterainya ditekan atau ditutup saklarnya, itu aliran listrik akan kebagi dua nih dan lebih dominan mengalir ke ground. Otomatis kan eh, eh, tegangan pada rangkaian ini tuh bakal turun dan bukan dua volt lagi gitu. Nanti si input bit bakal ngebaca low karena kurang dari 0,8 gitu. Jadi bisa dibatin kayak pipa deh. Pipa kalau cuma satu jalur doang kan apa debitnya kenceng. Tapi kalau udah ada persimpangan jalurnya dua, otomatis kan debit air itu kan jadi kecil karena eh, arus yang keluar itu ada dua lubang gitu. Dan jadinya di microcontroller, sinyal yang dibaca ketika saklar itu tidak ditekan atau button itu tidak ditekan, itu high nilainya, high atau satu. Tapi ketika button atau saklar itu ditekan, nanti nilai jadi low. Itu. Boleh di next.
Nah, sinyal analog nih. Dan kalian nggak perlu ribet pusing ngeliatin segala macam ada rumus, ini tenang aja. Jadi kalau sinyal analog kemarin kan udah dibahas, dia itu ada dua jenis, ada yang 10 bit sama 12 bit. Kalau yang 10 bit itu kan nilainya rentang ya, rentang 0 sampai 1023. Dan untuk 12 bit itu ada di rentang 0 sampai 4095 gitu. Dan kita bisa lihat nih ada rangkaian lagi nih, rangkaian elektronik. Ada 5 volt, ada R1, R2, ground sama analog pin. R1, R2 itu sama, dia resistor. Bedanya apa? Kalau R1 yang langsung terhubung sama tegangan ya, tegangan 5 volt, itu adalah variabel, resistor variabel atau resistor yang nilainya berubah. Dalam hal ini, kita bisa katakan itu sebagai sensor. Contoh di sini ada sensor LDR nih. Ada LDR sama potensiometer. LDR itu sensor ini lah. Sensor cahaya yang nangkap cahaya. Itu termasuk resistor gitu. Tapi diatur oleh atau disensitif terhadap cahaya gitu. Sedangkan kalau potensiometer itu kayak knop. Kalian tahu knop kan? Eh, kayak di speaker. Speaker kan ada volume gitu. Nah, itu kan diputar tuh. Itu namanya potensiometer. Kayak gitu. Nanti kita bakal praktek kok. Dan di R1 ini otomatis kan nilai apa ya hambatannya itu kan bakal berubah gitu. Maka dibutuhin yang namanya R2. R2 ini hadir dan memiliki dua fungsi nih. Yang pertama untuk menjaga rangkaian listrik supaya tidak korsleting. Dan kedua itu untuk menjadi resistor pembagi gitu. Ini kayak kalian lihat di rumah nih ada R2 nih. Jadi itu nanti dia jadi resistor pembagi. Nah, untuk fungsi pertama itu kan menghindari korsleting. Jadi dalam kasus di mana R1 itu memiliki hambatan 0 ohm, kalau tanpa R2 itu rangkaian 5 volt ini bakal langsung ngalir ke ground. Nah, itu yang bikin korsleting. Otomatis nanti microcontroller kita bakal rusak. Tapi kalau ada R2 eh, itu bikin aliran listrik yang menuju ke ground itu dikecilin dulu, dihambatin dulu, dan juga supaya tidak ada namanya arus balik gitu. Jadi kalau kemungkinan ada korsleting, ya dia nggak bakal langsung nyerang ke MCU, tapi bakal kena si resistornya dulu nih. Mungkin resistor bakal hangus atau kebakar gitu. Jadi bisa dibilang resistor itu juga penyelamat supaya menjaga rangkaian kita tuh tetap aman ketika ada korsleting gitu. Dan kalau kalian lihat nih di rumus nih, ada V in atau V input, ya ini jadi 5 voltnya, tegangannya masuk. Ada R2, R1 plus R2. Dan kalian tenang aja, kalian gak usah pusing sama rumus-rumus ini. Karena rumus ini cuman kepakai itu ketika kalian benar-benar pakai sensor yang tanpa port ya, tanpa modul gitu, gitu. Contoh kayak LDR mentah, dia kan bentuknya kayak LED gitu. Nah, itu tuh butuh rumus-rumus kayak begini dan kita butuh ngerangkai-rangkaian kayak begini nih, gitu. Jadi untuk praktik hari ini kita nggak pakai rumus itu, tapi karena eh, kita pakai walkthrough nanti, itu kita nggak perlu resistor juga buat ngerangkai karena udah ada modul LDR sama potentiometernya itu yang memiliki resistor bawaan gitu. Oke, boleh di next. Nah, kita bakal masuk ke watt. Ini singkat aja ya karena kemarin kita udah bahas kalau watt itu adalah universal asynchron receiver or transmitter. Jadi adalah sebuah komunikasi serial yang dapat dilakukan oleh microcontroller atau modul yang mendukung UART gitu. Jadi si UART ini adalah komunikasi serial asinkron dan UART ini membutuhkan namanya baud rate gitu. Baud rate ibarat ini analoginya.
ada ember. Kita punya wadah ember kosong. Itu nampung 10 liter misalnya. Nah, terus kita juga bawa nih punya ember tapi eh, ukurannya itu 15 liter. Kan beda nih 10 sama 15. Dan kalau kita tuang ember itu si 15 liter itu ke 10 liter, otomatis kan yang 5 liter itu bakal kebuang. Bakal gak masuk ke wadah gitu kan. Nah, kurang lebih UAR seperti itu. UAR itu pakai baut rate dan baut rate ini harus sama. Karena si modul atau microcontroller ini bakal nerima dan menampung eh, si datanya itu. Apalagi kalau si Word ini kan ngirimnya pakai data satu persatu nih, kalian bisa baca. Dia mengirim bit satu persatu gitu. Dan jadi di Word ini tuh ada formatnya gitu, format pengiriman yang eh, cukup rumit. Ada ada bit pembuka, bit isi, ada partisi, ada bit penutup, kurang lebih seperti itu di bagian Word. Oke, mungkin boleh di next. Nah, di itu itu sih juga sama di protokol komunikasi serial, tapi sinkron. Gitu. Dan dia cuma butuh dua pin aja. Ada STA buat ngirim data dan juga STK buat clock. Dan itu sih ini bisa berkomunikasi banyak perangkat dalam dua jalur sekaligus gitu. Jadi keuntungannya kayak gitu. Si itu sih ini dia bisa banyak modul dalam dua jalur aja gitu. Tapi yang pasti itu sih ini uh, alamat ID-nya harus sama. Kalau nggak sama ya bentrok, otomatis bentrok. Dan biasanya ya di setiap sensor itu ada ini, ada dua jenis alamat ID. Ini kalau kalian lihat, kelihatan nggak di sini ya? Nggak kelihatan ya? Pokoknya di satu sensor itu punya yang namanya dua alamat. Dan caranya, dan cara kita gunain itu, kita pakai yang namanya resistor 0 ohm atau buat pakai kabel jumper biasa gitu. Ya fungsinya buat ganti alamat. Misalnya nih, kalau di sensor di sini kan ada tulisan 0x78 itu buat alamat ID pertama. Dan keduanya itu ada 0x7A. Gitu. Jadi kita bisa ganti itu. Oke, boleh next. Nah, ini ada kuis nih. Boleh banget yang bisa jawab, silakan. Tadi kita juga ada bahas nih soal input pull up. Bisa via apa ya, room chat atau mic boleh. Ayo, ayo. Boleh dijawab nih. Bisa dapat poin loh. Oke, udah ada yang mau jawab nih. Jadi untuk jawaban yang tepatnya itu ada di jawab opsi B gitu. Kenapa opsi B? Karena dia itu kan tadi udah jelasin kalau ketika apa ya saklar itu ditekan, otomatis kan aliran listrik kebagi dua. Dan sebenarnya kalau listrik itu lebih dominan mengarah ke ground gitu loh. Jadi jawaban yang benar itu ada di opsi B gitu. Boleh di next. Ya, terima kasih buat Raka Ahmad Fauzan, Jessica dan Al-Fatih yang udah menjawab ya.
Oke, sekarang kita masuk ke bahasa C nih, atau bahasa C++ gitu. Kita bakal nyentuh sisi software dikit. Karena ya kan, kalau masuk ke IoT nih, IoT itu pasti belajar hardware, belajar software. Jadi kita bakal ngoding juga di sini. Jadi Arduino IDE ini menggunakan bahasa pemrograman bahasa C atau C++ yang sudah disederhanakan. Dan kenapa disederhanakan? Karena pada dasarnya ada framework eh, buat memprogram microcontroller khusus ISP. Namanya ISPDF. Ya, dan si Arduino ini tuh terinspirasi dari ISPDF. Akhirnya dia disederhanakan. Karena di ISPDF buat kita nyetak UART, buat nyetak itu sih, dan GPIO itu tuh butuh banyak baris gitu. Butuh banyak baris. Tapi sedangkan Arduino IDE itu udah diabstraksi, udah disederhanakan sehingga untuk penyetapan itu cukup di satu baris aja gitu. Ya paling banyak mungkin dua atau tiga cukup sih gitu. Dan untuk Arduino IDE itu kan bisa pakai dua bahasa pemrograman, bisa C atau C++ gitu. Dan keduanya itu bisa saling bekerja sama. Kenapa ada C++? Karena si bahasa C ini itu tuh banyak kekurangan ya sebenarnya. Kan kalau kita lihat nih, bahasa C itulah bahasa pemrograman prosedural. Kalau prosedural itu kan berarti kode program cuma dieksekusi dari atas ke bawah gitu. Sedangkan untuk C++ itu multi paradigma. Dia bisa prosedural, bisa OOP gitu. Jadi cocok nih ntar kalau kalian mungkin ada IoT atau project yang butuh sistem modular, kalian boleh milih pakai C++ aja gitu karena lebih banyak fitur di sana gitu. Oke, boleh di next. Oke, struktur Arduino nih. Jadi Arduino ini tuh strukturnya simple, pakai dua fungsi. Ada void stop, void loop. Nah, buat yang belum tahu void itu apa, void itu fungsi, fungsi dari bahasa C yang tidak mengabaikan nilai atau tidak perlu return. Dia cuma menjalankan kode program aja, terus atau menggolongkan kode program saja gitu. Beda sama fungsi kayak misalnya in integer ya, tipe data integer, terus nama fungsinya apa, parameternya apa, di dalamnya ada return. Nah, di void kita nggak perlu return. Makanya si Arduino IDE menggunakan void untuk eh, setup, untuk menyetap modul-modul nih. Ada namanya void setup, itu fungsinya untuk inisialisasi setup, inisialisasi modul. Kalau void loop itu nanti buat eh, kerja di dalam microcontroller. Jadi dia microcontroller itu bakal looping terus. Dia bakal ngelooping terus sampai ya nggak ada tegangan di sana atau bisa dikatakan sampai microcontrollernya mati gitu. Dan kode fungsi ini itu udah jadi standarisasi Arduino IDE dan mereka nggak bisa dihapus, apalagi dihilangkan gitu. Tapi bisa kok dikosongkan, masukkan dikosongkan itu kayak eh, bagian loopnya kalian nggak isi gitu. Bisa atau bagian setupnya nggak kalian isi gitu. Oke, di next. Nah, tipe data nih penting kalau kalian apa ya memprogram microcontroller. Jadi tipe data atau saya golongkan ya jadi tiga jenis. Ada tipe data numerik, tipe data fixed size, sama tipe data tetap. Nah, kita nih bakal belajar tipe data numerik sama tipe data tetap. Kalau fixed size ini mungkin satu saat ya, karena kepakainya juga dalam kasus-kasus tertentu. Kalau kalian butuh memori ekstrim, butuh hemat memori sangat sangat ekstrim gitu. Dan coba kita bedah dulu bagian tipe data tetap. Di tipe data tetap ini cuma dua, ada const sama divide. Kalau const itu ditemani sama tipe data yang lain kayak integer, float, atau string. Tapi kalau define
itu cuman satu cara yang dilakukan sih untuk membuat suatu penamaan itu dinyatakan nilai. Misalnya, define A 2. Berarti A dinyatakan 2. Bukan berarti A sama dengan 2. Dan A ini, dia itu bukan integer, bukan string, bukan float. Dia cuma penamaan aja gitu. Melabeli, bisa dikatakan melabeli. Kalau cons ya mirip-mirip kayak ini kok. Konstanta gitu, konstanta. Membuat nilainya jadi tetap. Jadi kita nggak bisa mengubah secara selama runtime. Dan untuk tipe data numerik kita bakal ke slide berikutnya. Boleh di next. Nah, tipe data numerik nih ada cukup banyak. Kalian bisa lihat ada byte, ukurannya 8 bit. Jadi 8 bit itu ya setara dengan 1 byte. Byte itu kan tulisannya BYTE. Kalau bit BIT. Beda nih. Kalau 1 byte itu isinya 8 bit gitu. Ada byte, ada char nih yang nyimpen karakter alfanumerik ya. Ada alfabet, ada numerik atau angka. Kalian juga bisa lihat nih rentang nilainya. Terus ada tulisan unseated. Ini tuh bikin nilainya jadi positif gitu. Ada integer yang 2 byte, long, short, ada float, double. Yang terakhir ada boolean. Nih, yang cuman nilai. Yang cuman punya nilai, dua nilai aja. True atau false. Gitu. Oke, boleh di next. Oke, struktur kendali nih kita bakal belajar kondisi dan looping di di slide selanjutnya bisa kita bahas. Nah, struktur kondisi. Jadi di bahasa C seperti ini sintaksnya. Ada if dalam kurung kondisi terus untuk kurung kurawal itu bagian yang bakal dijalankan. Dan kondisi yang diterima itu pasti true ya. Jadi if true dinyatakan true baru dia menjalankan. Kalau false dia bakal ngecek nih kalau kita misalnya bikin else if. Kalau kita bikin else if baru deh dicek lagi apakah kondisi yang kedua itu true atau false. Kalau true dia bakal menjalankan kode yang di dalam kurung kurawal. Kalau else bakal turun lagi. Kalau false bakal turun lagi ke else nih. Misalnya kita punya else gitu kan, bakal turun lagi. Dan di else itu udah jadi nilai default, nilai bawaan. Dan kita nggak perlu ada kondisi ketiga gitu. Dan dia udah termasuk kondisi ketiga sendiri gitu. Atau pengecualian biasa else itu. Dan dia langsung menjalankan eh, kode yang di dalam kurung kurawal ini. Dan kalian bisa lihat di sini ada tabel yang namanya tabel operator logika. Ada sama dengan dan ayo operator ini sih dipakai biasanya ya dipakai di if nih di dalam if kayak ngecek variabel, ngecek nilai angka gitu. Mereka pakai operator ini gitu. Kan ada operator sama dengan dua atau sama dengan. Tujuannya itu buat membandingkan dan beda sama sama dengan satu. Kalau sama dengan cuma satu itu beda. Itu namanya penugasan. Kalau perbandingan atau sama dengan sebenarnya itu ada di sama dengan. Kalau tanda seru sama dengan itu tidak sama dengan. Itu jadi lawannya. Kalau ada lagi nih ada lebih besar, lebih besar sama dengan, lebih kecil sama dengan, ada dan dan dua atau n sama not. Aturan juga ada nih satu lagi or atau ya itu pakai apa ya simbol garis gitu garis doang garis dua or itu. Oke boleh di next untuk looping. Nah struktur perulangan nih dan bahasa sih sebenarnya banyak perulangannya ada do while ada for ada while lumayan banyak sih di sana. Tapi yang paling sering itu ada for sama while, paling sering dipakai gitu.
Karena dua ini adalah perulangan atau looping, tapi yang eh, fungsinya beda. Kalau for strukturnya seperti ini ya. Sintaksnya ada inisialisasi, itu diisi variabel lokal buat iterasi, terus ada kondisi yang ngecek nih, ya pasti kondisi menerima true ya. Seperti biasa kalau kondisi itu menerima true, terus ada update. Update ini yang bakal dilakukan apa? Misalnya, kita mau looping selama sebanyak 4 kali. Berarti kita harus menginisialisasi variabel dulu, misalnya kita pakai variabel n. N sama dengan 0. Terus di kondisi ngecek nih apakah n lebih kecil daripada 0, lebih kecil daripada 5 gitu. Kita kan mau looping 4 kali. Setelah itu baru update pakai operator plus plus. N plus plus artinya plus plus itu sama ya kayak n sama dengan n plus satu gitu. Jadi nambah satu setara seperti itu. Dan di update ini tuh bukan hanya plus plus doang, bisa min min atau kata itu plus sama dengan eh, berapa gitu. Baru deh dia melakukan iterasi di dalam for ini. Dan pastinya ya inisialisasi itu kan ada variabel. Nah itu tuh termasuk variabel lokal. Kita nggak bisa akses variabel itu di luar for atau di luar loop for ya gitu. Kalau while ini dia bakal melakukan looping dengan kondisi true. Udah, dia cuma nerima kondisi aja. Jadi kalau kondisinya true, dia bakal looping terus menerus sampai kapan? Sampai kondisinya false gitu. Nah, biasanya ya kalau di while itu pakai variabel global buat jadiin state atau kondisi kayak kapan harus berhenti, kapan harus jalan gitu. Jadi beda ya kalau for itu biasanya em, ada n ada atau ada nilai yang harus diulang berapa kali. Tapi kalau while itu sampai kondisinya false. Jadi dia bakal terus mengulang apa ya? Iterasi, mengulang iterasi ya sampai false, nggak tahu berapa banyak. Kalau for kan udah ditentuin mau berapa banyak gitu. Oke, boleh di next. Kita bakal ngebahas waktu atau timing. Bagian terpenting, bahkan paling penting di sini sih. Karena kalau kalian masuk ke microcontroller ini paling sering make Pak, yang namanya buat waktu. Ada dua jenis, ada fungsi delay, dia nerima millisecond. Kalau milis gak nerima apa-apa. Kita bakal bedah dulu bagian delay nih. Delay itu fungsinya menjeda dan menghentikan eksekusi program selama waktu tertentu dengan satuan milidetik. Jadi kalau fungsi delay ini tuh bakal ngeblocking gitu. Bakal ngeblocking kode yang bikin kodenya itu berhenti total. Microcontroller juga berhenti total. Dia nggak ngapa-ngapain. Jadi nggak cocok buat yang paralel. Kalau kita punya dua task, kita pengen paralel, tapi kita pakai delay. Nah itu tuh eh, kurang efisien lah. Malah bakal ganggu tasknya. Karena delay bukan berarti paralel. Dia hanya menghentikan kode program. Nah, sebagai solusi, ada temennya nih. Temennya itu milis. Kalau milis ini sebenarnya bukan penjedaan. Gitu. Dia cuman menghitung waktu dari awal mesin dijalankan. Nah, kan nanti kalau kita mau pakai dia buat penjadwalan, kita pakai dia eh, menggunakan delta time. Jadi eh, waktu pertama dikurang waktu terakhir, waktu saat ini gitu. Baru deh waktu selisihnya, selisih waktunya kita bisa pakai buat penjadwalan gitu. Dan dia pastinya nggak bisa menghentikan program karena cuma ngecek aja dan dibalut sama if struktur kondisi pastinya. Oke. Boleh di next. Nah, ini bagian paling penting ketika kalian masuk ke hardware ya. Ada namanya akses hardware atau akses GPI. Oh, sebenarnya bukan ini doang.
fungsi-fungsinya atau keyword. Keywordnya bukan ini doang, masih banyak. Tapi ini yang lebih ke arah GPIO yang paling sering dipakai pastinya. Pertama ada pin mode. Ini buat inisialisasi pin. Parameter yang diterima itu ada pin sama mode. Kalau pin itu integer atau numerik ya, jangan desimal. Kalau mode itu ada tiga. Ada output, input, sama input full up. Gitu. Digital rate, analog rate. Dia sama-sama menerima dua parameter, yaitu pin. Ya fungsinya buat ngebaca nilai ya. Baca nilai entah itu kita digital, pakai digital rate. Kalau analog, pakai ya analog rate gitu. Jadi kalian harus tahu nih nanti sensor yang kalian pakai itu mengembalikan nilai digital apa analog gitu. Terus kalau digital rate sama analog rate itu dia nerima dua parameter yaitu pin sama value. Dan value-nya tergantung ya. Kalau digital itu kan artinya menulis atau mengirimkan sinyal ke pin digital gitu. Dan value yang atau parameter value-nya ini itu cuman dua pastinya kan. Ada high sama low. Udah itu doang gitu. Apakah bisa value-nya lebih dari satu gitu kan? Kan satu high tuh. Bisa, dia bisa numerik. Tapi ya ujung-ujungnya bakal dibalikin lagi ke nilai maksimal. Nilai maksimalnya itu satu gitu. Kalau kita nyetak 25 misalnya value 25 ya digital words bakal baca itu satu gitu. Kalau analog write ya tergantung nih. eh itu kan dalam bentuk rentang. Ya rentang. Pokoknya kalian bisa ngirim sinyal dalam bentuk rentangnya tuh. Entah itu 0, entah itu 200, ya 200 karena kan maksimal di 1023. 200, entah itu 10 bisa gitu. Analog. Dan kepake di mana? Kalau digital pasti kalian harus nyari aktuator yang digital juga. Lampu, apalagi ya? Em, relay, relay, terus katup, itu kan digital. Kalau analog, analog ada di ini sih. LED, LED bisa pakai analog. Namanya itu jadi PWM, pulse. Jadi em, lampu kecerahan lampunya itu bisa kita atur gitu, keterangannya LED. Analog bisa pakai situ. Oke, boleh di next. Ada quiz nih. Kuisnya mungkin agak di luar konteks ya. Tapi yang bisa ngejawab nih poin plus pasti. Karena tadi kan kalian lihat nih ada char nih. Ada char, tapi kan char itu kan tadi dibilang numerik. Tapi kenapa dia nerima rentang nilai angka gitu? Ada yang tahu mungkin? Boleh dijawab ya yang tahu ya. Oke. Jadi untuk jawaban yang tepat itu sebenarnya A. Jadi karena char itu tuh menyimpan kode angka karakter dalam bentuk binary gitu. Karena balik lagi, kita kan masuk ke hardware. Hardware itu atau komputer juga ya, bekerja di binary. Mereka nggak pakai alfabet, dia nggak pakai numerik, tapi mereka pakai binary 01 gitu. Dan setiap apapun karakter yang diterima manusia kan kayak karakter alfabet itu bakal diubah ke binary. Makanya ada namanya ASCII. Itu kalian bisa lihat di Google. Di situ ada tuh penomeran penomeran binary. Misalnya A itu berapa, B itu berapa gitu. Dan ada tiga jenis. Ada banyak sebenarnya sih. Ada biner, desimal, heksa, okta. Empat ya berarti ada. Empat. Paling umum ada empat gitu. Jadi mungkin kalau kalian lihat nanti di ASCII ya, ASCII itu mungkin kalian bakal dapat binernya itu yang 0101 dalam bentuk desimalnya. Desimal nih.
si nilai angka ini nih. Maka ada rentang 0 sampai 255 atau minus 125 ya berarti. Sampai 125 gitu. Gitu. Jadi dia menyimpannya seperti itu. Oke, boleh di next. Nah, oke, kita bakal masuk ke sesi praktik nih. Ntar saya coba share screen. Oke, aman ya kelihatan ya. Nah, jadi kita bakal praktik pakai Walkwie Simulator. Kalian bisa kunjungin aja ini ada apa ya? Nih, walkwie.com. Saya coba taruh di chat room ya. Nah, kalian bisa kunjungin itu nanti kita bakal belajar di sini. Jadi kita nggak beli SP3 dulu. Atau mungkin udah beli, boleh makin nih. Dan coba deh kalian install dulu nih Arduino IDE juga sekalian. Siapa tahu nanti mungkin ada gangguan, ada masalah begitu. Kalian apa ya? Walkwie-nya kan kadang dia pakai server dan kadang suatu waktu server itu bakal lama. Nah, kita bisa pakai Arduino IDE dulu buat compile di sana. Kalian bisa download ya di Arduino IDE, install ini di sini. Kalian bisa pilih nih ada Arduino 2.3.7. Kalian pilih kalian pakai OS apa, di sini ada semua gitu. Jadi kalian bisa install di sana ya. Ini untuk linknya. Atau kalian bisa caranya di Quote Google kayak tadi. Dan kita bakal start nih di Walkwie. Jadi kalian pilih nih, pilih dulu ISP32. Kalian klik, terus kalian scroll lagi sampai di nih starter template. Kalian langsung ke ISP32 nih. Kalian pilih buat ISP32 gitu. Dan semoga aja ini nggak nge-lag ya servernya. Oke, kalau udah tampilannya seperti ini, kita bakal coba praktik kode Blink dulu. Gitu. Blink itu LED kedap-kedip ya sebenarnya. Kita bisa hapus dulu nih. Dan biarin fokus ke dua struktur nih. Ada void stop, void loop. Gitu. Coba kita bikin pseudocode dulu ya. Ada inisial si pin. Terus kita coba. Nah, jadi ini ada pseudocode kita kayak begini. Dan kita bisa mulai nih dari inisialisasi pin dulu nih. Kayak tadi ya, pakai keyword pin mode. Pin mode, karena dia menerima dua parameter, kita bisa isi pin di sini, pin sama mode. Pakai koma, sama mode. Nah, kita siapin dulu nih, kita mau pakai pin berapa. Di sini kita contoh pakai pin 4 ya di sini ya. Kita pakai pin 4 aja. Pakai pin 4. Jadi kita bisa pakai define. Jadi define itu cocok buat
penamaan aja, melabeli. Karena dia nggak makan memori ya. Di define namanya apa nih? Misalnya LED. Terus nilainya apa? 4. Jadi nanti kita cukup masukin variabel LED aja di sini. Gitu. Jadi di sini bakal kita masukkan ke sini. Dan untuk mode, karena ini LED, berarti dia aktuator. Jadi kita bakal jadiin dia output. Gitu. Sampai sini, jangan lupa titik koma. Karena di bahasa C itu perlu namanya titik koma. Oke, sekarang ini udah selesai. Kita bakal nyoba nyalain LED nih. Pakai fungsi digital write. Sama dia di mode parameter ada LED. Terus di sini value nih. Ada high sama low. Kita bakal pilih high. Terus kita bakal jeda pakai fungsi delay. Oh iya kan tadi kan jelasin kalau delay itu milisecond. Berarti untuk 1 detik itu setara dengan 1000 milisecond. Gitu. Kita coba matiin LED-nya. Dia low. Di koma delay 1000. Selesai. Udah, kita nyampe di kode pemrograman. Sekarang balik lagi nih sebelah kanan di simulation. Di tombol warna biru plus ini, bagian new part. Kalian pencet, ini kan bakal muncul nih ada LED, ada banyak segala macam di sini. Kalian bisa lihat sendiri ya, ada banyak banget. Nah, kita bakal milih LED nih. Kita bakal geser ke sini, kita rotasi deh. Nah, jadi di sini ada dua kaki ya. Ada katoda yang C, ada anoda. Nih, kalau katoda itu negatif, kita bakal arahin ke ground. Nih, ground di atas nih, ground. Terus kita rapihin juga kabelnya. Kalau anoda, kita bakal masukin ke pin 4 tadi nih, yang udah kita kode. Kita rapihin kabelnya, udah selesai. Dan coba kita jalankan ya. Semoga nggak nge-lag. Oke. Nah, nah kalian lihat nih, lampu LED kamu nyala, gitu. Terus dia mati 1 detik, nyala 1 detik. Ya, mungkin di share screen agak sedikit nge-lag ya. Jadi kode blink seperti ini, gitu. Kita inisialisasi dulu, terus kita mau apa? Kita mau nyalain, jeda, matiin, jeda, gitu. Masuk ke praktik KPI. Oh, ini lebih tepat. Oke, kita langsung ke pindah aja ya. Kita pindah ke praktik UART. UART tuh serial, gitu. Di UART ini kita perlu setup lagi nih. Iya, ada delay emang. Jadi untuk kita bakal praktik kedua. Kita bakal coba serial UART. Itu kalian bisa ini dulu. Menyetap nih. Kita mengambil memanggil objek serial. Nih. Terus kita ambil panggil fungsi begin. Oh, mau di SS dulu yang kode blink ya? Boleh, boleh. Nih, silakan. Oke, udah cukup ya. Kita bakal next. Oke, tadi aman-aman. Jadi kita bakal nyoba UART serial.
Di serial, kita panggil objek serial dulu, terus begin. Ini fungsi begin arti fungsi memulai dengan parameter yang diterima itu baud rate. Nah, di SP32 kita pakai baud rate 115.200 nih, gitu. Jadi template ya, dan emang udah patennya begini nih, 115.200. Apakah bisa yang lain? Bisa. Ada 9.600 bisa pakai itu. Tapi itu jauh lebih lambat. Tapi kalau buat komputer nggak berasa sih. Nggak begitu berasa lambatnya. Tapi ya kita punya SP32, kita manfaatin aja fitur baterai tinggi gitu. Nah, kita kan mau coba belajar debugging nih. Jadi kita belajarkan pakai fungsi print. Sama kayak bahasa lain. Cuma bedanya kita printnya itu ada di objek serial. Kita panggil serial lagi. Nah, ada print sama eh print biasa. Nah, bedanya apa? Kalau print dia perlu ini, perlu slash kanan n buat membuat baris baru. Kalau print ln itu nggak perlu. Jadi otomatis dia udah apa ya? Udah nggak bentuk baris baru. Sedangkan kalau print kita ketik print, dia tuh kita ketik print, kita buat print di sini. Nanti yang ditampilkan itu bakal ke kanan, bakal manjang ke kanan bukan ke kiri. Bukan ke bawah. Gitu makanya di print untuk membuat baris baru dibutuhin ini slash kanan ya, slash kanan n. Jadi kita pakai print ln aja dulu. Misalnya kita mau coba masukin angka satu. Coba dibagi aja biasa ya. Terus delay. Misalnya delay. Dikasih jeda aja. Tanpa delay juga bisa. Masalah. Kita coba lagi. Serial dot print 2. Dan terakhir kita bakal coba debugging variabel. Nih. Coba ya kita buat variabel integer. Nama variabelnya value sama dengan 3. Oke. Cara nampilinnya. Coba kasih delay aja biar kalian bisa ngeliat ya kode mana yang lagi jalankan. Untuk makanya kita cukup masukin aja gitu value udah gitu. Terus kalau mau pakai ada penulisan-penulisan itu gimana? Kalau pakai penulisan-penulisan itu kita bisa pakai printf ya kayak biasa format C printf kalian bisa ketik value terus simbol persen persen d itu buat tampilin eh, integer. Gitu. Kalian mungkin bisa belajar juga nih buat bahasa C di web3school.com. Bisa belajar di sana. Print F kayak gimana, print print biasa-biasanya, print ln kayak gimana nih. Tapi kita bakal coba pakai standar Arduino. Yang pakai dua aja nih, print F sama print ln. Jadi begini. Value. Nah, nanti output yang bakal ditampilin itu value dulu. Di sebelah kanannya eh, baru nilai dari value. Gitu. Nilai dari variable value. Baru nah ini di slash kanan n buat membuat baris baru. Terus kita kasih delay, opsional ini delay ya. Gitu. Ini supaya kelihatan nih nanti kayak gimana nih. Kalau dia bakal, pokoknya nanti outputnya bakal kayak gini nih. Value 3. Ini outputnya begini. Kalau pakai print ln. Tapi kalau nggak pakai print ln, ya bakal begini nih. Terus saya pindahin dulu. Bakal value 3 gitu. Bakal kayak begitu. Kita pakai print ln. Kita coba, oh yang itu kita bisa hapus dulu ya. Coba jalankan.
Kalian kalau apa install Arduino IDE juga bakal ini kok ada example kode di sana. Bisa lihat. Nah, tampilkan di sini. Satu, dua, nah value tiga. Jadi debugging di Arduino IDE seperti itu. Kita butuh serial bikin, kita butuh serial print, LN atau print biasa gitu. Udah, debugging seperti itu. Dan kita bakal coba ini ya, tombol. Oke, menarik sih kalau coba tombol. Kita bakal coba tombol. Kan kita jadi udah belajar sinyal digital nih. Oh ya, ada mau S kan nih? SS. Oke, lanjut aja ya. Gampang kok guys kodenya. Nah, di sini kita mau coba button atau tombol ya. Ngecek kondisi tombolnya, kita coba ganti variabel jadi button. Nah, kita bakal pakai pin 4 gitu. Ini bisa juga begini ya, pemodelan penamaan kayak begini buat menyatakan pin. Tapi kan kalau di sini pakainya memberikan button sama dengan 4 nilainya. Tapi bisa juga, kita bakal coba. Karena kita pakai button, kita butuh pin mode. Ini button sebagai input pull up. Nah, kita aktifin di sini nih resistor pull up internalnya. Gitu. Dan kita langsung aja ya. Kita buat variabel penampung nilai dari buttonnya. Kita kasih nama value per digital read. Membaca sinyal digital dengan pin button. Oh ya button aja. Parameternya terima button ya. Digital read. Setelah itu kita bisa debugging pakai serial print ln value. Kita kasih nama kata tadi biar bagus. Button. Nah, terus kita mau ini juga nih pakai nyoba kondisi. Hmm, kayak gini deh. Value, if value. Kalau value sama dengan satu berarti bisa copy. Nah, tombol dilepas. Kalau else if. Atau bisa else aja gitu. Gak ada nilai nil atau nul ya. Karena kan di sini integer. Di field itu nol. Kita bisa else aja. Ini serial print tombol ditekan. Nah, ya. Kita coba. Atau mungkin nih, kalian ini bisa lebih disederhanakan lagi karena kan di bahasa C itu satu. Satu itu setara dengan true gitu. Jadi ya kita bisa masukin aja nih value-nya. Gitu aja cukup. Karena balik ini dia bakal kasih nilai satu atau nol. Kita coba dulu ya tanpa ini ya. Tanpa sama dengan tadi operator logika. Kita coba jalankan. Oh iya, lupa bagian part belum kita buat ini tombol. Kalian ke tombol biru lagi. Terus kalian push button nih. Nah, sorry lupa. Kalian lihat di sini.
Jadi, ini kan ada 4 kaki, tapi sebenarnya dua. Dibalik ini dua. Jadi, button satu itu button satu sama button satu itu satu jalur nih. Satu jalur. Ini satu jalur juga. Ini satu jalur, ini satu jalur. Gitu. Cara makainya begini. Kalian masukin ke sini. Dan jangan di sini, karena kan satu jalur. Kalian pakai ini di 4. Udah. Begitu rangkaiannya. Dan berarti kan bisa di sini juga nih. Kalian bisa mulai dari sini. Gitu. Tapi jangan mulai dari sini karena ya sama. Ground langsung ngalir. Gitu. Nggak lewat si buttonnya ini. Coba jalankan. Nah, tuh. Oh iya. Lupa guys. Kita lupa ini. Delay. Biar nggak terlalu cepet. Oh ya berarti kalau ini dia bakal langsung ke sini. Bakal baca. Oh, apa sih? Nanti fungsi delay kayak gini ya buat biar kode programnya itu gak terlalu cepet jalannya. Nah ini kan langsung muncul nih ada button satu tombol dilepas kita nggak lagi nyentuh tombol tapi nilai satu karena kata tadi sinyal digital kalau nggak ada kalau tombolnya tekan itu nilai satu. Coba kita tekan. Nah button nol berarti tombolnya ditekan. Udah seperti itu. Nah sekarang ini praktik terakhir kayaknya kita sebelum penutupan. Kita praktik terakhir coba ngebaca sensor nih. Baca sensor DHT. Kita coba ngerangkai dulu ya. Kan takut lupa tadi. Ah, apa ya? Nih, DHT 22. Dan di sini kan tadi ada tuh DHT 22. Bisa pilih aja DHT 22. Ada 4 pin ya, 4 kabel. Ada power, VCC, ada STA, sama ground. Dan DHT 22 ini sebenarnya dia bukan itu sih gitu. Dia tetap digital. Tapi eh, pembacanya tuh pakai pulse gitu. Jadi digital yang dikirimkan cepet. Kita coba ngerangkai dulu ya. Kita bakal pakai pin 15. Baru aja deh. Nih. Oh, di atas sini ya. Biar enak. Ini ada VCC ke arah yang ketiga volt. Terus ada ground ke ground. Dan terakhir SDA ke pin 15. Mana 15? Mana ya? Oh ini. Pin 15. Nah, kalau ini, si NC ini nggak penting. Dia nggak perlu kita sambungkan USB 32. Nah, kodenya mungkin kita bisa ubah lagi nih. Dan kita butuh library. Kan waktu itu pernah dibahas pertama kalau itu sih kebanyakan pakai library gitu. Kita coba dulu nih define lagi, define pin DHT dua dua- eh 22 itu di pin 15. Oh ya, sama kalian siapin ini dulu deh. Apa ya pin library juga. Kalau di Wakwi kalian nggak perlu install ya. Kalian nanti coba compile, kalau error nanti tinggal install gitu. Define include include dht.h. Nih, include dht.h.
ini pastiin samanya sama ya. DHT.h gitu. Terus kita nih kan pakai library, biasanya library nyediain objek. Di dalam library-nya itu ada objek DHT, kita kasih nama DHT, terus masukin deh. Kita DHT dua oh ya terus DHT pin DHT ternyata. Pin DHT. Ini pin DHT. Jadi dia nerima dua jenis parameter, ada pin, pin DHT sama tipenya nih. Kita bikin define juga untuk DHT DHT tipe. Untuk penyebutan penulisan variabel kalian jangan spasi gini ya. Gini, jangan spasi gini karena ini dibaca dua nama jadinya dan itu bakal error. Kalau mau kalian bisa pakai underscore atau gabungin aja sekalian gitu. Terus kita kasih nama DHT22 gitu. Jadi tinggal dimasukin aja deh. DHT tipe. Nah, DHT tipe kita tutup, kita balik ke voice tab, kita coba serial bikin buat dapetin nilai nanti. Terus sama fungsi DHT bikin. Dia juga punya nih fungsi bikin. Tapi dia nggak lima parameter apa-apa. Gitu. Dan kita coba sekalian debugging ya. Siapa tahu si serial begini itu nggak mau. Eh, Jadi, nah kasih seru. Nah, biar seru. Sekarang kita coba bagian loopnya nih yang ngebaca si sensor DHT. Kita bisa pakai fungsi bawaan dari DHT-nya. Dan kita bisa buat variabel dulu nih. Kita pakai float. Karena dia mengembalikan desimal. Ya salah. Ada dua ya. Ada float, ada temperatur sama humidity atau kelembapan. Dia punya dua jenis nih. Titik pakai DHT. Aduh, DHT dot with humidity. Nah, kalau ada penulisan salah kayak dan coba temperatur, red temperature, red temperature itu dalam bentuk Celsius. Kayak Celsius sih ini harusnya. Terus ada nih ada fungsi bawaan C++ itu is none gitu, is none. Dia tuh buat ngecek apakah nilainya itu ada atau enggak. Jadi di luar apa ya di luar ini kayak di luar nilai di field kayak nil atau ah not defined gitu biasa nil sih atau null. Ini home ya. Nah kita pakai operator or nih operator pakai dua garis di sini nih. Nah non temperatur gitu. Kita coba debugging. Nah kalian bisa langsung return aja supaya nanti ini langsung kembali ke sini nggak bleber ke bawah sini nih.
Gak, dia nggak ngejalanin kode di bawah. Kalau misal nanti rusak ya atau error gagal membaca, baru deh kita bisa nampilin serial dot print kita dia pakai print ini ln buat value. Nah, kita copy aja deh buat temperatur juga. Temperatur, it's temperatur. Jangan lupa delay biar si ISP-nya itu bacanya nggak terlalu cepet ya. Bisa 1 detik aja cukup gitu. Coba kita jalankan. Nah, ini kan error nih. Ada tulisan install di atas sensor library. Kalian pencet aja. Nanti otomatis kasih install. Jadi gampangnya di walkthrough seperti itu tuh. Error, library error, install. Jadi kalau di Arduino IDE bakal minta library-nya mana nih gitu. Nah, kalian bisa ngeliat nih, keluar nih ada humidity, ada temperatur, terus menerus ya berulang-ulang terus seperti itu. Dan di sini bisa diatur nih, karena ini simulator ya. Jadi bisa diatur dari sini tuh. Bisa kita naikin. Nah, muncul di sini. Udah gitu. Jadi kita membaca sensor dan coba deh kalian SS code aja kodenya. Siapa tahu nanti di pertemuan 4 kita bakal pakai kode ini buat nampilinnya di website gitu. Jadi udah nggak di serial lagi nih kan kalau ini nampil di serial. Dan kita bakal nampilnya di website. Boleh di SS. Mungkin kita cukupkan sampai sini ya. Kita bakal masuk ke sesi tanya jawab nih. Karena praktik kita udah selesai gitu. Wah, luar biasa sekali pemaparan dari Kak Reval ini. Beri reaksi tepuk tangan virtual dulu dong, teman-teman. Sekarang kita masuk ke sesi yang ditunggu-tunggu nih, yaitu sesi Q&A. Bagi teman-teman yang penasaran terkait materi ini, atau konsep yang tadi dijelaskan, silakan tulis di kolom chat ya. Atau bisa raise hand nih, untuk bertanya langsung. Nah, ya, yang mau nanya boleh silahkan. Terkait bahasa tadi atau hardware boleh. Oke, ada nanya nih dari Nesa Pangestu. Pangestu, ya. Jadi apa bedanya input pull up, input pull down, sama input biasa? Oh ya, lupa jelasin tadi ada resistor itu kan ada dua, ada input pull up sama input pull down. Kalau input pull up itu dia malah nurunin, maksudnya nurunin. Dia bakal jadi ambang batas di atas gitu. Tapi sama-sama nurunin tegangan. Dipakai buat ini sih. Kayak tadi tuh input pull up. Jadi pembacaannya itu height gitu. Jadi kalau input pull down itu biasanya buat sensor-sensor tertentu jarang juga sih pakai input pull down. Biasa buat tegangan yang jauh lebih rendah daripada ini. Tegangan logika ISP kan tegangan logika ISP itu kan antara 1 sampai 0 tegangannya tuh. Jadi justru input pull up itu buat
eh, naikin, bukan naikin tegangan tapi naikin pembacanya supaya high gitu tuh. Jadi input pull down buat naikin pembacanya biar high kalau si tegangannya itu kurang dari satu. Nah, kalau input biasa ini ya dipakai buat analog. Jadi kalau kalian mau baca analog tapi kalian malah ngeset jadi input pull up, nggak bisa itu. Bisa, tapi yang dibaca malah jadi sinyal digital. Dan ini kan sesuai harapan kita kan. Harapan kita mau baca sinyal analog, terus kita pakai mode input, dapat nilai analog. Kalau pakai mode input pull up, tapi mau baca analog, dapat sinyal digital. Kayak gitu. Udah terjawab ya. Jadi pokoknya template juga sih sebenarnya. Kalau kalian mau digital, input pull up, mau analog, pakai input biasa. Gitu. Dan pastinya input pull up itu cuma bisa dipakai buat sinyal digital tertentu. Kayak buat baca tombol doang. Itu kan apa ya, dia butuh resistor, nggak perlu gede-gede banget hambatannya gitu. Jadi cukup internal resistor aja. Oke, ada lagi nih dari Raka Akmal Fauzan. ESP32 itu menggunakan bahasa C atau C dan C++. Lalu dengan MicroPython itu penggunanya gimana? Pas sama dengan C atau C++ ini? Oh iya, kan kemarin juga dibahas di pertemuan satu ada C, C++ sama MicroPython. Dan kita lebih memilih untuk bahasa C sama C++ aja. MicroPython, kan kalian bisa eksperimen ya di luar ini. Jadi kalau kalian pakai MicroPython, kalian bisa ini dulu nih. Coba kunjungin website MicroPython. Atau mungkin cari di YouTube cara instalasi MicroPython di SP32. Jadi itu dalam bentuk file bin aja. Nanti kalian program lewat alat namanya ESP Tool. ESP Tool kayaknya di Windows ada deh. Dia pakai dari Python. Jadi library Python. Oh, kalian lihat YouTube aja cari install MicroPython. Dan untuk proyek, kalau proyek IoT ya tergantung kalian mau pakai C atau C++ atau mau pakai MicroPython. Gitu, mau pakai Arduino IDE atau MicroPython gitu. Ya pasti kalau kalian butuh pembacaan cepat, butuh performa yang tinggi, kalian bisa pakai bahasa C atau C++ nih, karena jauh lebih stabil dari segi memori ya. Jadi kalau kalian mau ada prototyping dulu, mau ngetes-ngetes dulu, mau coba-coba, atau mungkin ada proyek yang sekiranya mau ada fitur input REPL. Kan waktu itu pernah bilang kalau MicroPython punya fitur REPL, Read Eval Print Loop. Ya, kalian bisa tuh pakein MicroPython yang project di situ. Hmm. Buat eksekusi program langsung di dalam ISP-nya. Jadi beda ya antara C++ sama MicroPython itu beda. Dan paling umum ya pakai bahasa C ketimbang pakai MicroPython. Nanti mungkin satu waktu kalau kalian mau belajar MicroPython boleh. Oke ya sudah terjawab ya untuk Raka ya. Dari Muhammad Tigra. Untuk buat coding CSV pakai library lagi kah? Hmm, tergantung sih. Kalian mau pakai sensor apa kan? Kalau kayak tadi tuh sensor di HT itu pakai library gitu. Ya kalau kayak tombol, potensiometer, LDR, ya itu nggak perlu library. Dan pasti kan kalian kalau mau mulai project kalian lihat dulu nih apa yang kalian butuhin. Misalnya kalian mau eh, apa ya, tanaman otomatis, penyiraman otomatis. Itu paling yang tumbuhin untuk monitoring ada sensor, sensor suhu, kelembapan itu udah include di DHT, sensor kelembapan tanah, terus pH meter gitu kan. Itu si DHT sama pH meter itu butuh library gitu. Kalian bisa coba itu nyari di internet nih. Misalnya cari alat sensor eh,
pH meter keluar dah tuh. Nanti bakal kalian lihat dokumentasinya, mereka itu pakai library apa, bisa install di sana juga gitu. Jadi gak semua sensor butuh library dan gak semua hal itu butuh library gitu. Ada sih library ISP juga, kalau kita nggak pakai sensor juga bisa pakai library yang lain. Ada where.h, itu library buat ngebaca itu sih. Tapi kan kayak baik lagi itu sih kan kebanyakan udah punya library yang dibalut lagi sama si sensornya. Jadi buat pakai where.h itu cukup jarang gitu. Ada lagi mungkin yang ditanyakan? Sudah sejawab ya di Muhammad Zikra Akhirudin. Tapi soal yang MicroPython saya belum pernah nyoba sih. Ini IoT di MicroPython. Dia mirip-mirip kalian nyoba ini, nyoba apa? Kayak kalau mungkin kalian pernah bikin server ya, server Python, server biasa aja gitu, nggak pakai Fast API atau Flex gitu. Ya kurang lebih kayak begitu, kalian buatin API, API POST atau GET gitu kan. Di dalam sana otomatis sintaksnya itu lebih bersih gitu daripada bahasa C nanti kalau kalian lihat di software deh. Di pertemuan ketiga gitu. Kita bakal coba nih REST API sama MQTT di bahasa C. Boleh banget. Oh ya nanti di pertemuan ketiga ini kita bakal ada apa ya, di bulan puasa Maret Februari akhir kita bakal start di sana untuk pertemuan ketiga. Jadi selama berapa minggu nih dari sekarang nih? 3-4 minggu udah sebulanan ya masih ya. Kalian bisa belajar-belajar nih, belajar lagi tentang hardware-nya, konsep-konsep IoT-nya, terus coba nyicil nih, nyicil software-software juga nih. Kita bakal masuk ke software, bikin website juga. Kenapa kalau ISP WiFi modul tuh ketemu user ISP lain, kayak robot soccer, kekuatan sinyalnya bakal melemah atau delay gitu. Ini tergantung sih kalau semisal emang ISP-nya di dalam jaringan yang sama, itu kemungkinan bakal lebih berat, bakal lebih melemah sinyalnya. Eh, maksudnya justru justru deh, justru kalau kalau ISP-nya ada di situ, ya sinyalnya biasa-biasa aja gitu. Tapi kalau semisal nih ada ISP 1 pakai WiFi A, ISP 2 pakai WiFi B, itu kan sinyalnya beda frekuensinya. Itu bakal bentrok tuh, bakal bentrok. Kadang saya pernah nyoba itu lagi pakai 2 ISP, beda-beda tuh wifi-nya. Itu tuh eh, yang satu mau baca, yang satu nggak mau baca. Giliran saya matiin yang ISP 1, itu ISP 2 baru mau baca tuh. Ya jadi mungkin arsitektur ISP 32 juga ya, karena apa ya, antenanya kan kecil, ada di board gitu. Kalau kalian mau mungkin lebih stabil, ada ISP 32 eh, yang punya seri antena eksternal tuh.
Saya kurang tahu ISP apa, pokoknya tulis saja ISP32 antena eksternal. Itu antenanya itu pakai kabel gitu. Jadi colokin gitu. Nggak gede-gede banget sih loh. Itu kayak apa ya? Lubang kecil, nyeper, pipih itu antenanya. Nanti kalian harus masukin kabel supaya si ISP atau sinyal ISP itu bisa bekerja gitu. Jadi emang sih sebenarnya kalau pakai ISP WiFi lebih ini ada dua ISP gitu kan bikin sinyalnya jadi down. Nanti dibantu juga tuh sama Kak Fabian. Terima kasih Kak Fabian. Oke lagi nih si Vito Divas. Untuk MicroPython ISP lewat Wakwi cara kerjanya gimana? Apakah sama C++? Oh saya belum pernah nyoba. Di Wakwi ada ini ya MicroPython. Ada ya? Oh ada ya MicroPython ya? Oh iya. Ya nih kalian bisa coba di sini nih MicroPython nih. Bentar. MicroPython di Walkbit. Oh ada. Apakah sama cara kerjanya kayak si? Ya, kalau algoritmanya bisa disamain kayak tadi. Tapi kalau cara kerjanya pasti beda gitu kan. Kalau si dia di-compile terus dieksekusi, MicroPython ya interpreter gitu jalan kodenya. Bisa dibilang mirip. Bisa dibilang mirip. Tapi nanti di sana kan kita nggak ada struktur nih, nggak ada struktur void stop, nggak ada struktur void loop. Adanya file, file main.py, file boot.py gitu. Jadi kalau kalian mau setup apapun itu di boot.py, kalau kalian mau looping di main.py, itu MicroPython kayak begitu tuh. MicroPython seperti itu modelnya. Ada main.py, boot.py, terus sisanya bebas masukin ke sana. Jadi MicroPython tuh mirip kayak komputer mini, ada file system juga di sana. Jadi kalau kalian mau coba apa ya, membuat program ya kalian tinggal masukin filenya aja di sana. Udah, nanti tinggal dijalankan di main.py. Kalian include include nama filenya sekaligus tinggal dijalanin aja fungsinya di dalam main.py itu. Mungkin pada tertarik dengan MicroPython di sini ya. Kalian bisa coba deh di YouTube cari-cari tentang MicroPython. Karena di wiki kelas ini kita fokusnya ke bahasa C gitu. Aku juga kadang-kadang suka nggak connect Discord wifi-nya. Eh, kalau real ISP enggak sih, Ses. Pengalaman saya aman-aman aja. Karena saya udah mastiin ininya, wifi-nya itu aman. Mungkin wifi atau SSID-nya ya, password atau SSID-nya bisa disederhanakan lagi gitu kan. Atau mungkin tanpa SSID bisa, tanpa SSID, tanpa password gitu. Berarti kalau tanpa password nggak bisa, cuma SSID doang, tapi tetap nggak bisa, coba pakai jaringan yang lain nih. Coba pakai hotspot HP gitu. Jadi kalau di Walkbit seharusnya aman sih, karena kan dia lewat apa ya, lewat server. Sebenarnya ya, itu simulasi. Jadi wifi-nya nyambungnya ke wifi ya di komputer, di laptop gitu. Kecuali mungkin kalian dapat ISP yang misalnya ya cacat gitu, cacat. Atau mungkin kalian dapat seri ISP yang lain yang lebih ribet. Kayak ISP32C3 itu kan ribet tuh. Mungkin di sana.
Soalnya saya waktu itu pakai ISP32C3 emang sering putus-putus, terus susah connect sih. Tapi karena saya udah nemu selanya, selanya tuh kadang di ini sih apa pin. Kalian coba baca-baca lagi di dokumentasi ISP32 itu kadang ada pin ini loh. Ada pin yang nyambung langsung ke modul WiFi. Saya lupa ada di pin berapa gitu. Kalian bisa coba cari aja. Nah, itu tuh kalau kalian coba jadiin pin itu sebagai input atau output, itu tuh koneksi WiFi bakal keganggu gitu. Kan waktu itu pertemuan pertama udah ngebahas nih kalau GPIO itu ada larangannya tuh yang di bagian bawah-bawah gitu. Sebenarnya di sana itu ada pin-pin lagi yang lebih sensitif tuh. Apalagi khusus kalau kalian ngidupin WiFi atau Bluetooth. Jadi eh balik lagi coba-coba aja pin-pinnya. Bisa coba pin, coba di mana ganti-ganti pin, coba ganti pin, coba ganti wifi-nya dari router ke hotspot HP itu. Mungkin solusi yang bisa dilakukan itu. Oke, ada lagi yang perlu ditanyakan? Ini saya tunggu sampai 21.20 ya untuk pertanyaan. Oh iya, eh, nanti di wiki kelas ketiga itu kan kita bulan puasa. Kita startnya nggak dari jam 19.30, tapi kita kita bakal start di sore lah pokoknya. Sore sambil ngabuburit, ngabuburit. Jadi eh perut lapar yang penting pikiran ada gitu. Perut kosong yang penting pikiran nggak kosong. Pertemuan 3 sama 4 jadi kita bakal ini ya, bakal ngabuburit. Yes, punya takjil. Betul tuh. Sambil puasa sambil nyari ilmu bisa. Oke, udah 21.19. Saya tutup aja sesi Q&A-nya. Terima kasih, saya akhiri. Selamat malam semuanya. Bagi teman-teman yang belum absen, boleh nih diabsen terlebih dahulu. Mungkin operator bisa tampilin link absen. Gimana nih teman-teman untuk weekly kelas ini?
Masih semangat gak? Boleh dong reactionnya. Bagi yang ada kendala untuk mengisi absensi, boleh ya bertanya di kolom chat. Bagi teman-teman yang sudah mengisi absen, boleh nih untuk ketik sudah di kolom chat. Yang lain gimana? Ada kendala kah untuk mengisi link absen? Boleh ya, kalau ada kendala ditulis di kolom chat. Tidak terasa kita berada di penghujung acara. Terima kasih kepada Kak Reval atas ilmunya yang sangat bermanfaat, serta kakak-kakak Kortim dan seluruh teman-teman Gunadarma Ayo yang telah hadir malam ini. Baik, karena sesi weekly class pada malam ini sudah selesai, sebelum kita tutup, kita akan mengadakan sesi foto bersama nih terlebih dahulu sebagai dokumentasi. Untuk itu, dimohon kepada seluruh peserta untuk dapat menyalakan kameranya. Yuk, kita tunjukkan wajah semangatnya malam ini. Oke, semua boleh buka kameranya. Kita akan 2 kali sesi foto ya. Untuk yang pertama, 1, 2, 3.
Sekali lagi, untuk posenya boleh pose IO. Oke, ini yang pertama satu, dua, tiga, tahan. Ini yang kedua, satu, dua, tiga. Oke, terima kasih. Baik, karena acara sudah selesai, bagi teman-teman yang sudah absen, silakan meninggalkan Zoom ini. Terima kasih.